kurang jelas. Oh baik. Nanti langsung pengawas dari awal. Oke. Jadi tadi juga ada pemeriksaan ya apa yang terjadi di dalam mobil tersebut. Ya, kenapa kok bisa maju? Kenapa sendirian? Apa yang dirantis itu? Termasuk apa saja yang ada di rantis, termasuk posisi tempat duduknya mobil kayak begitu mereka di mana saja. Ya, apa yang harus mereka lakukan terutama di titik memang dekat objek vital terus merangsek ke depan itu tujuannya apa, bagaimana rantai komandonya di level rantis itu ada dan diperiksa gitu ya. Yang pasti ada mekanisme pidana yang juga akan berjalan dan kemarin sudah dinyatakan kami waktu gelar diberitakan bahwa memang sudah ada persiapan manajemen penyelidikan dan itu kita pastikan kemarin simultan dengan pemidanaannya hingga kita tunggu proses itu sebagai satu upaya. Kami ingatkan kembali di kemarin itu sebagai upaya bentuk transparansi tahapan-tahapan termasuk juga dalam tahapan-tahapan pidana bisa juga secara transparan sehingga itu menjadi sesuatu yang baik. Hanya saja kami juga mengajak publik luas ya untuk juga memperkuat kesaksian. Kalau ada kesaksian dan informasi silakan datang ke kepolisian, ke Reskrim, kalau enggak melalui Kompolnas. Kalau ada rekaman-rekaman juga yang terjadi di lapangan dan sebagainya juga mohon diberikan kepada kepolisian sebagai upaya penegakan hukum dengan informasi yang jauh lebih komprehensif. Sebenarnya yang paling penting dalam konteks ini adalah proses pidana, karena proses pidana juga akan mempengaruhi putusannya kepada status. Ya, jadi ini tidak hanya berdiri di soal etik, tapi juga soal pidana. Nah, saya kira informasi-informasi dari publik luas, karena itu kan terbuka, banyak orang yang pakai HP dan sebagainya, itu bisa diberikan sebagai satu bentuk untuk memperkuat informasi sehingga komprehensif. Yang kedua yang nggak kalah penting, mekanisme pidana selalu terbuka. Semua teman-teman bisa ngecek, bisa meliput dan sebagainya. Mungkin itu. Mas, dalam kesaksian 7 tersangka yang diperiksa itu ada nggak sih yang terungkap dari rantis tersebut? Mungkin ada dashcam di dalam rantis yang nantinya bisa meringankan tuntutan kepada para terdakwa ini? Yang pasti tadi mulai dari apa yang terjadi di rantis antar mereka bertujuh sebelum mereka sendirian. Kalau kita lihat di video sendirian itu juga didalami termasuk di titik mana yang menurut mereka juga rawan. Ya, di objek-objek mana rawan dan situasi aksinya yang begitu banyak gitu. Makanya ya penting ini informasi yang bisa didapat oleh publik berupa video dan sebagainya bisa dimasukkan menjadi bagian dari penegakan hukum pidana. Itu Saya rasa cukup. Ya. Pak, untuk Pak Karo Fermas, Pak, kan tadi kan disebutkan dari Kompolnas juga bahwa ini kan berjalan simultan, bahwa proses pidananya juga akan diteruskan ke Barreskrim dan sudah disiapkan. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan publik juga, ini sebenarnya proses pidananya ini seperti apa? Apakah sudah dimulai, lalu statusnya apakah sudah penyelidikan atau sudah justru malah sudah penyidikan, itu atau seperti apa? Baik rekan-rekan, untuk kemarin tepatnya hari Selasa ini telah dilakukan gelar perkara yang tentunya juga kemarin sudah disampaikan oleh Pak Sawin dari Komnas HAM dan Pak Khairul Anam dari Kompolnas. Ini telah dilaksanakan gelar perkara gabungan di mana ada pihak internal dan juga lingkupnya melibatkan pengawas eksternal. Yang pertama dari Kompolnas dan Komnas HAM RI.
Untuk internal ini sudah juga dilibatkan turut serta. Pertama dari Itwasus Polri, kemudian kedua dari Bareskrim Polri, dari Divum Polri, kemudian dari SSDM Polri, Kabid Propam Korbrimo Polri, Biro Paminal di Propam Polri, Biro Wakprof di Propam Polri, dan Biro Provos di Propam Polri, serta Bagian Duan di Propam Polri. Dalam materi gelar sudah disampaikan kemarin dari pihak eksternal baik Kompolnas maupun Komnas HAM, tentu hasilnya di mana terhadap kedua terduga pelanggaran berat yang kemarin disampaikan ini terdapat unsur melakukan tindak pidana. Terkait pertanyaan tersebut, tentu kemarin hasilnya direkomendasikan untuk dilimpahkan yang adanya unsur melakukan tindak pidana ke Bareskrim Polri, tentu guna langkah tindak lanjut. Dan pelimpahan sejak kemarin tentu akan diawali oleh Bareskrim untuk menindaklanjuti hal tersebut. Demikian. Berarti sudah diserahkan ke Bareskrim atau khususnya tindak pidana umum, Direktur Tindak Pidana Umum berarti? Secara satuan kerja tentu dipropam kepada Bareskrim Polri. Ya. Cukup, saudara? Pak, konfirmasi Pak. Dia ini kan si kompol kos ini saksi PTDH. Nah, perannya si kompol kos ini apa ya? Soalnya kan dia nyuruh supir untuk kabur sertifikasi korban atau gimana? Soalnya kan dia kan kabur ke tol. Jadi dia itu nggak sadar Pak kalau dia dikejar warga sampai masuk tol Pak. Ya. Proses pemeriksaan. Nanti tentunya dalam konteks pemeriksaan semuanya sudah disampaikan. Maka dari putusan yang telah diberikan kepada terduga itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Maka tentu konteks itu juga akan didalami pada proses berikutnya dalam proses tindak pidana. Itu dulu rekan-rekan penjelasan waktunya. Ini alasan sebenarnya digelar sekarang kita masih akan tanya transparan. Terus kalaupun ada secara Ya. langsung, sepotong-sepotong terus di rekaman suaranya nggak ada Pak. Rekan-rekan, secara transparan dan akuntabel tadi kami sampaikan telah diikuti secara seksama dari pihak eksternal baik untuk Komnas HAM, kemudian dari Kementerian HAM, dan juga dari Kompolnas. Tentu ini bagian daripada komitmen untuk memberikan informasi dan akses yang sebaik-baiknya dari pihak kelembagaan yang kemudian nanti juga bisa menilai dan menyampaikan kepada publik. Gitu. Terima kasih ya. Terima kasih, Kak. Pak. Pak.